hati manusia. Wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Allah Maha tahu apa yang tersimpan dalam hati manusia, termasuk niatnya, dia benar-benar niat atau enggak. Bagaimana Allah tahu ibu dulu di sini niat untuk ilmu atau bukan? Kalau pernah bro, paham? Nah, niatnya apa bro? Dulu di sini niatnya apa? Kira aja? Enggak. Apa niatnya? Ya mudah-mudahan, kan gitu ya. Allah Maha. Maka kita nggak boleh mendikte niat orang lain. Ya dalam hati siapa yang tahu? Maka jangan campuri niat orang lain bro. Wah kamu ikhlas dari mana tahu? Wah kamu ikhlas. Walaupun ada indikasinya bu. Kayaknya tulus dalam ini. Tapi nggak boleh kita pastikan bahwa ini betul-betul ikhlas. Ya walaupun ada indikasi ria, orang yang pamer misalnya. Ya itu memang membahayakan, cuma kita nggak boleh mencampuri hati orang lain dan menghakiminya. Kalau dia pamer, pasti ini dia, ya belum tentu juga, tapi itu potensi besar ya untuk apa? Untuk dia. Ada orang yang pamer ibadah? Ada ya. Ibu pastikan bahwa dia lihat. Nggak bisa kan? Jadi, cuma kita khawatir, ya, ini bisa jatuh dia ini kan begitu ya. Seperti orang yang upload kegiatan ibadahnya di media sosial, banyak kan? Ya kita tidak mengklaim, kita tidak boleh memvonis wah orang ini pasti ria, enggak. Tapi kita khawatir pelakunya itu jatuh dalam ria. Ya, nah demikian. Setulus apapun ibu nampak orang itu beramal, ibu tidak bisa pastikan dia pasti ikhlas. Dari mana ibu tahu? Tapi kita berharap mudah-mudahan seperti yang kita lihat, kan gitu ya, yaitu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas. Nah itu berkaitan dengan hati manusia, ya, karena hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut yang ke-6. Sudah ya, tenang. Sudah. Sekarang sudah. Kita lewati yang ke-6. Kita langsung yang ke-7 ya. Kita langsung yang ke-6 itu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah ya? Sudah kita bahas itu. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin mewasiatkan paruh hartanya. Sudah? Belum? Belum ya? Oh belum. Oh ini di tempat lain. Bukan di sini ya. Tapi di sini belum ya? Ya. Jadi nggak jadi kita lompati. Mau lompat saja. Sebetulnya di tempat lain itu bukan di sini. Ya. Hadis yang ke-6 di bab ikhlas ini adalah hadis Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Fuhayd bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri, ahad al-ashra al-masyhuri bil kahf fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang yang dikabarkan masuk surga. Jadi ini pasti masuk surga. Ya, ada 10 orang yang Nabi kabarkan masuk surga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada saat tahun Haji Wada, itu tahun terakhir Nabi ya. Tahun terakhir Nabi. Min wajahin istaddabi, karena aku sakit keras. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, parah. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, aku sakit keras seperti yang kau lihat. Wa ana zuman,
Wala yarithuni illa jannatul li. Dan aku adalah orang yang banyak harta. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku. Yaitu pewaris tunggal, putrinya. Apa tasaddaqu bisulusai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3 dia sedekahkan, diwakafkan, sepertiganya lagi untuk ahli warisnya. Ahli warisnya cuma satu, yaitu putrinya. Nabi menjawab, nggak boleh. Fakultu fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengah paruh hartaku ini aku wakafkan 50%? Nabi mengatakan, tidak boleh. Kultu, Nabi bertanya lagi, Fakultu ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah, 30%? Nabi mengatakan as-sulus, dia boleh sepertiga. As-sulusu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak, artinya itu maksimal. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Innaka in tarar warasataka aghniya khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafun nas. Sesungguhnya kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan melarat, meminta-minta kepada manusia. Daripada engkau tinggalkan keluargamu melarat, ya, meminta-minta kepada manusia. Para jemaah yang dimuliakan. Ini hadisnya, ya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu, saya boleh nanya? Ibu mau kaya? Ibu mau kaya kan? Mau semua? Ibu mau jadi orang kaya? Mau? Ada yang nggak mau? Ada nggak di sini yang nggak mau? Saya tanya. Nggak ada. Dalam hati pun nggak ada. Nggak ada. Jadi semua mau jadi orang? Saya nggak yakin deh. Karena muka-mukanya muka-muka orang miskin. Ibu silakan keluar dari masjid ini, berdiri di sana ya. Kalau di sini kan sepi aja. Di sana tuh jalan raya Narogong itu kan ramai, Bu, ya. Ramai ya. Nah, ibu berdiri di pinggir jalan sana. Jadi setiap orang yang lewat dan tanya, Pak, Bu, mau jadi orang kaya? Kira-kira jawabannya apa? Mau juga? Berarti ibu sama ya dengan orang yang lalu di Narogong sana. Ya, serius saya ini. Ibu mau juga ya? Kalau ibu tanya kira-kira mereka jawab apa? Mau ya kayaknya. Boleh saya katakan 99,99% pasti akan mengatakan mau jadi orang. Berarti ibu-ibu di sini. Ya nggak apa-apa sih. Kenapa ibu mau jadi orang kaya? Kenapa? Apa? Bisa beramal. Kalau miskin ya bisa. Kalau miskin nggak bisa beramal, bisa juga. Tapi gue lebih memilih kaya karena bisa beramal. Alasan lain, kalau soal beramal, orang miskin pun bisa beramal. Jangan-jangan orang miskin lebih banyak amalnya daripada orang kaya. Sudah nggak? Ya, sudah, nggak apa-apa. Apa alasan lain, Bu? Ibu pilih. Ketika saya tanya mau jadi orang kaya, mau. Apa alasan ibu? Apa?
Bisa jalan-jalan. Hah? Kalau miskin nggak bisa. Kayaknya ibu ini takut kali dengar kata miskin. Berusaha menghindari begitu. Kira-kira Bu ya, ada nggak keutamaan menjadi orang miskin? Saya tanya itu. Saya nggak nanya keutamaan orang kaya ya, mungkin sering ibu dengar itu. Mungkin itu ibu sering dengar. Yang saya tanya adalah, ibu tahu nggak keutamaan orang miskin? Kira-kira orang miskin itu ada keutamaannya nggak? Apa coba? Coba bantu saya jawab. Hah? Ringan hisapnya, ya, karena sedikit ya Bu ya yang dipertanggungjawabkan hambanya. Jadi lebih ringan, lebih cepat kan gitu ya. Ya, yang kedua, lebih tebal sabarnya, gitu ya. Nah, ya, apa? Yang ketiga, lebih fokus ibadah, masya Allah, ya mungkin karena nggak banyak yang dipikirin, dia bisa fokus ibadah, bagus. Yang keempat, apa? Lebih banyak berdoa, kenapa? Hidupnya pas-pasan gitu ya. Kalau nggak doa, nggak dibantu doa, nggak disuruh doa, ada apa gitu ya. Nanti cukup, ya boleh. Lebih khusus, lebih banyak doanya, ya terus. Yang kelima, nggak banyak utang, ya, karena pas-pasan cukup-cukupan, ya, boleh lah. Yang keenam, lebih tenang. Kenapa lebih tenang Bu? Nggak banyak, oh ya, udah lebih tenang katanya, lebih tenteram, lebih adem. Nggak banyak keinginan, karena nggak bisa jajan kan gitu ya, nggak macam-macam kan gitu ya, nggak ikut-ikut kan, ya udah, terus yang ketujuh, oh lebih cepat masuk surga, waduh itu hebat itu. Cepatnya berapa lama Bu? Berapa lama? Cepatnya berapa lama itu? Kalau cuma sejam, beda tipis saja namanya, beti. Berapa lama? Gak tahu, saya kasih infonya, 500 tahun. 500 tahun, ibu lebih dulu masuk surga kalau miskin daripada ibu orang kaya. 500 tahun. Wah, 500 tahun itu bukan sebentar ya. Bayangkan ibu sudah tidur-tiduran di surga, makan hidangan, itu orang kaya masih bahas di luar sana itu. Masih nunggu gitu ya. Bahkan mungkin masih ada yang dihitam lagi, gak bisa habisnya gitu ya. Ibu sudah tidur-tiduran, boleh-bolehan di surga. Mau gak? Iya. Dan yang terakhir, miskin itu pilihan Nabi. Nabi tentunya tidak memiliki itu yang terbaik, kan gitu ya. Nah, jadi ibu sudah tahu keutamaan miskin. Sekarang saya tanya, ibu mau miskin atau kaya? Karena ibu mau kaya atau miskin? Itulah nafsu. Jawaban ibu itu jawaban nafsu. Pahami dulu ini. Dengarkan kata-kata saya ini. Jawaban ibu itu jawaban nafsu. Kalau ibu mau tahu nafsu itulah dia. Irasional, tidak rasional. Kalau irasional, tidak rasional. Ibu tahu keutamanya orang miskin, tapi tidak tetap menjadi pilihan. Tapi mau jadi orang kaya. Ibu tetap milih jadi orang kaya. Itu jawaban nafsu namanya. Kalau ibu menjawab dengan jawaban ilmu, ibu akan menjawab saya lebih memilih miskin. Saya pilih miskin, setelah saya mau kaya, saya mau miskin. Sekali lagi saya tanya, ibu mau kaya atau miskin? Saya takut kali dengan kata miskin.
Kayak hantu ngomong yang menakutkan. Bu, dengarkan saya baik-baik. Ibu jawab miskin sekalipun, itu tidak menghalangi ibu jadi orang kaya, betul nggak? Kalau ibu jawab tadi, Ustaz, saya nggak mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang miskin saja. Tadi utamanya banyak, kayaknya enak. Apakah itu menghalangi ibu jadi orang kaya? Ya udah saya tanya lagi, ibu mau kaya atau miskin? Nah sekarang ibu baru tahu apa yang namanya nafsu kan? Saya ingin menjelaskan apa itu nafsu sebenarnya. Coba ibu kan, rasain, ketahuan nafsunya. Ya, kalau kita bicara keutamaan kaya, kadang-kadang nggak balance dengan bahaya kaya. Tadi disebutkan, orang kaya bisa naik haji. Saya tahu pasti ada yang berkata seperti itu akan bunyi, saya akan tahu itu. Tapi saya sudah siap antisipasinya. Memangnya orang miskin tidak bisa berhaji. Memangnya orang miskin tidak bisa berumrah. Bisa juga. Saya sudah capek mau jemaah haji dan umrah. Saya tahu persis itu, orang miskin yang berhaji dengan orang kaya yang berhaji, gimana gayanya. Orang miskin yang berumrah dengan orang kaya yang berumrah, gimana gayanya saya tahu tuh. Orang kaya tawafnya di mall. Sedikit-sedikit komplain. Nah itu orang kaya itu. Tapi orang miskin terima udah syukur kan dia bisa umrah bisa haji gitu. Gak banyak komplain, sabar. Itu orang miskin berhaji bu. Nah sekarang sekali lagi, ibu mau jadi orang miskin atau orang kaya? Susah jawabnya. Ya. Nah, ada doa ya. Nabi minta miskin. Minta hidup miskin. Hadisnya sahih. Allahumma ahyi miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi sumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ibu pernah baca doa itu? Mau baca? Sahih hadisnya, sahih. Disahkan oleh Al-Albani. Itu doa luar biasa bu, lebih dahsyat daripada doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau diminta untuk dirinya, pasti itu yang terbaik. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya jadi ya doanya, kita baca bersama-sama ya. Atau saya baca, ibu aminkan. Nanti gak ikhlas aminnya. Berat hati mengaminkannya. Mudah-mudahan gak terkabul gitu kan. Bu, kalau ibu gimana baca doa itu? Kalau saya ajarin, mau gak baca? Seandainya ibu baca doa itu, apakah doa itu menghalangi ibu jadi orang kaya? Ya udah, kenapa keberatan membaca doa itu? Yang baca doa itu pertama Nabi jelas ya, betul nggak? Ya Nabi yang mengajarkannya, Nabi berdoa memang. Nabi itu membaca doa itu, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Saya tanya bu, apakah Nabi gak pernah jadi orang kaya? Sering. Berapa kali bu, harta itu datang buat Nabi, menumpuk di depan Nabi itu, menumpuk tuh, karena bagian Nabi itu. Habis dalam sekejap bu, untuk akhirat dibagi-bagikan. Ludes, ya terserahnya lah untuk kebutuhan beliau, karena beliau pilih miskin.
Maka nggak takut jadi orang miskin, nggak takut. Walaupun kekayaan itu harus digunakan untuk akhirat. Karena beliau pilih miskin, miskin lagi. Apakah itu menghalangi untuk jadi orang kaya lagi? Tidak, kaya lagi. Tapi tetap beliau pilih miskin. Tapi kalau yang ada di kepala kita mau jadi orang kaya seperti yang saya tanyakan kepada ibu tadi, ya, mau jadi orang mau, katanya. Ya, dosa sedekah dulu. Berat. Kalau penipu sedekah sampai memicingkan mata, kan gitu ya. Atau ada udang di balik batunya, atau ada ember-ember lain yang ini, ada apa namanya? Ada udang di balik tempatnya. Ya kan? Nah, karena ibu nggak milih miskin. Kalau kita bicara kaya, bu, bahaya kaya, itu ngeri, bu. Ngeri. Kaya itu mengerikan, horor, tahu horor. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Mal faqru asy'alaikum, walakin asy'alaikum antum satalakum dunya." Bukan kemelaratan, kefakiran yang aku takutkan, aku khawatirkan kepada kamu. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah apa? Dibentangkan kekayaan itu kepadamu. Mu siapa di sini? Kita, umat Islam. Dibentangkan kekayaan itu. Nah, di sini ada dua perkara yang bahaya, bu. Karena Nabi khawatir. Kalau Nabi khawatir, takut artinya apa? Apa artinya? Berbahaya. Apa itu? Melarat dan kaya. Dua-dua ini bahaya, tapi lebih bahaya kata Nabi adalah apa? Melarat atau kaya? Ada satu status yang disebutkan Nabi di situ, yaitu apa? Miskin. Karena itu pilihan. Sekali lagi, ibu mau jadi orang kaya atau miskin? Wah, itu jawaban nafsu. Nah, itu tidak disebutkan Nabi, karena itu pilihan. Nggak bahaya itu. Kalau bahaya Nabi disebutkan rating bahayanya. Nah, ini Nabi disebutkan rating bahaya ya, antara melarat dan kaya. Ternyata kaya itu ratingnya lebih tinggi bahayanya daripada melarat, bu. Sama-sama bahaya ini. Sekarang saya tanya ibu tahu nggak bahaya kaya? Ya kadang-kadang kita ngaji ini nggak balance, bu. Ibu senang mendengarkan keutamaan jadi orang kaya, orang kaya, kalau saya jadi orang kaya, kan gitu ya? Nggak balance. Ibu pernah nggak buat dengar daurah keutamaan jadi orang miskin? Mungkin kalau dibuat daurah itu nggak ada yang datang, bu. Atau masalah itu bahaya jadi orang kaya, nggak ada juga yang datang itu. Tapi kalau bagaimana jadi orang kaya, ramai masjid, bu. Ramai masjid. Orang sekarang bu bicara duit dalam masjid. Buat apa-apa. Semuanya tentang duit. Baru ramai bu. Tapi bagaimana kiat-kiat jadi orang miskin? Kita bikin daurah lah bu ya di sini. Daurah ibu-ibu aja lah ya. Kita buat lah, kita tes ini. Daurah muslimah, kiat-kiat jadi orang miskin. Kira-kira ada yang datang nggak? Takut kan ini? Ya kan? Belum pernah juga kita dengar dalam sejarahnya bu ya. Banyak ibu hidup lah. Pernah nggak kayak kita judul kajian gitu? Jujur, pernah nggak? Atau masalah yang itu, karena disebut-sebut miskinnya, atau ibu takut. Bahaya kekayaan. Bahaya jadi orang kaya. Kaya itu bukan pilihan. Jika kita nggak tahu apa sih bahayanya jadi orang kaya, saya tanya juga, bantu saya juga.
Kira-kira ibu tahu nggak bahaya orang kaya? Ibu pernah dengar kayak ini? Saya geli juga dengar kata-kata ini. Mungkin ibu pernah dengar atau baca. Orang Islam harus kaya. Ibu pernah dengar nggak kata-kata ini? Ibu setuju nggak? Ibu setuju nggak dengan kata-kata itu? Orang Islam harus kaya. Setuju nggak? Dan setuju. Salah itu. Atau paling benar gitu. Orang Islam harus kaya. Kayaknya hebat loh ya. Kayaknya benar gitu ya. Wah, ini orang Islam harus kaya. Kalau ibu prinsipnya seperti itu, maka doa Nabi tadi jadi hadis maudhu bagi ibu. Serius. Doa Nabi tadi yang minta miskin itu, ya, itu mungkin jadi hadis maudhu, hadis palsu bagi ibu. Padahal hadis sahih. Ibu tidak akan bisa memahami doa Nabi itu. Tidak akan bisa. Kalau prinsip yang ibu pegang, orang Islam harus kaya. Gimana menyatukannya itu, Bu, dengan doa itu? Coba pikir di sini. Sejenak aja ibu pikir. Kalau mau mikir. Ibu pegang prinsip orang Islam harus kaya, gitu ya. Dengan doa Nabi tadi. Gimana cara gabungannya, Bu, coba? Nggak akan bisa ibu pahami itu doa. Paham? Iya. Jadi sekali lagi, benar nggak itu orang Islam harus kaya? Apa komentar ibu dengan kata-kata itu? Orang Islam harus kaya. Kalau saya katakan, Bu, ya, itu pernyataan paling konyol yang bisa membuat orang yang mendengarnya gila. Gila. Tahu gila? Gila itu bukan hanya masuk RSC, bukan. Kata-kata itulah yang terngiang-ngiang, berputar-putar di kepalanya. Pulang dia ke rumah dengan bawa kata-kata itu. Apa yang terjadi, Bu? Kalau nggak gila, maka dia pun mengejar harta itu dengan segala cara. Satu. Yang kedua, kalau dia dapat dengan segala cara, maka dia akan pertahankan itu dengan segala cara. Segala cara juga. Segala cara maksudnya apa? Nggak ada rambu-rambu syariat lagi, Bu. Tabrak sana sini, bukan ditabrak lagi udah. Ya. Sekarang kita mencoba realistis sedikit. Boleh? Ibu tadi jawab mau kaya. Ibu jawab apa? Mau. Ya, jujur lah. Tadi kan ibu jawab mau. Mau nggak? Mau. Dan ibu tadi saya suruh cerita orang di Jalan Narawang sana, ibu tanya orang yang lewat mau pengen nggak, Pak? Bu, kira-kira jawabannya apa? Mau. Seperti ibu-ibu di sini juga. Sekarang, Bu, ibu harus membedakan antara mau dan jadi. Ibu harus membedakan antara mau dan jadi. Yang mau 99,99%, betul nggak? Yang jadi, berapa persen? Berapa persen, Bu, yang jadi, Bu? Apakah 99,99%? Berapa persen? Mungkin nggak sampai 10%, bahkan mungkin 1%. Itu kenyataannya. Maka kalau saya kasih pilihan, ibu siap-siap jadi orang miskin atau siap-siap jadi orang kaya? Ibu siap-siap jadi orang miskin atau siap-siap jadi orang kaya? Yang rasional lah, yang logis lah.
lebih baik mana? Ibu bersiap-siap miskin atau bersiap-siap kaya? Seharusnya. Tapi itu nggak relate dengan jawaban ibu tadi. Udah mulai bingung ini ya. Itu kalau kita mau bicara fitnah dunia, Bu. Itu kalau kita ingin tahu nafsu. Saya ingin membicarakannya dari sisi yang berbeda memang. Tapi langsung menohok, ya ibu kena kerangka. Terbongkar ternyata. Sekali lagi saya tanya, jawabannya pertama itu ya. Para jemaah itu ya. Nah, jadi fitnah kaya itu, bahaya kaya itu luar biasa. Ya. Sebelum kita bahas umat-umat terdahulu, ya kata Nabi dalam hadis, kenapa kaya itu lebih Nabi khawatirkan, lebih Nabi takutkan daripada melarang? Karena orang-orang dahulu berlomba-lomba untuk mengejar kaya itu, status itu. Akhirnya mereka binasa. Kamu juga bisa binasa seperti mereka. Kita tuh sama dengan mereka dulu itu juga. Sama-sama punya nafsu kaya. Itu yang membinasakan mereka. Bagaimana kamu juga binasa nanti kalau seperti mereka. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu dulu ya. Dan sekarang juga sama. Dalam Al-Quran Allah cerita tentang orang-orang kaya. Contohnya apa? Dalam surat Al-Qalam, silakan buka Quran surat Al-Qalam tentang Ashabul Jannah. Tolong diulang dulu. Tentang Ashabul Jannah. Surat Al-Qalam, buka dulu semuanya surat Al-Qalam. Jadi buka surat Al-Qalam. Saya bacakan dulu ini. Surat Al-Qalam. Hah? Nah, sebentar ya. Kali dulu ayat. Ini dia ayatnya, ayat 17. Buka. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha muslihin. Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah ya. Itu yang banyak menolak dakwah Nabi kan orang-orang kaya Bu ya di Mekah ya. Yang banyak ikut Nabi, yang kebanyakan ya adalah orang-orang miskin. Maka kami akan menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, tuan sakor Bu, Ashabul Jannah. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Oh, ini orang kaya itu, kata orang Bu ya, orang kaya itu ada dua ya. OKB besar, OKB kecil. OKB besar, ada OKB kecil, lebih kecil. Tahu nggak? Halo, OKB besar itu orang kaya beneran tuh. OKB kecil orang kaya baru. Kalau OKB kecil Bu, ya itu biasanya nampak itu ini masih suka pamer kekayaan kepada makhluk. Ya. Itu OKB kecil itu. Tapi kalau OKB besar, orang kaya beneran yang katanya itu orang kaya mah bebas, kan gitu ya. Ini orang OKB besar ini dari Sultan ini. Itu yang dia lawan itu bukan manusia lagi Bu. Yang dia lawan itu Tuhan Bu.
Itu kalau ibu sudah jadi OKB besar ya. Yang ibu nggak perlu lagi pamer sama makhluk, bukan levelnya lagi makhluk. Ini karena ibu nggak jadi OKB besar aja, nggak terhandle kita itu fitnah kaya itu. Berapa banyak orang-orang itu Tuhan dilangkahinya bu, Tuhan dilangkahinya. Itu bahaya kekayaan. Seperti dalam ayat ini, bukan pernah saya baca ayat ini ya. Apa kata mereka? Kami panen besok lagi karena kaya begitu kata kabur momen gitu ya. Lalu apa? Wala yastasnun. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Gak pakai insya Allah lagi. Karena mungkin saking kayanya dan mungkin dalam hatinya orang kaya mah bebas gitu ya. Tuhan aja rata di dalam pandangannya bu. Apa kata Allah? Wala yastasnun. Gak pakai insya Allah lagi. Tuhan mereka langkahi bu. Coba lihat orang-orang kaya itu. Kalau ibu sudah jadi orang kaya beneran, gak akan duduk di sini. Gak mau kenal sama saya juga. Kan levelnya udah beda. Ibu gak akan pamer lagi sama makhluk. Itu tingkatan orang kaya bu ya. Kalau masih OKB kecil ya wajar lah yang suka pamer-pamer itu kan, flexing OKB kecil itu. Tapi kalau udah gak pamer lagi yang dia tantang itu Tuhan bu. Coba lihat Qarun, Fir'aun itu dulu ya. Seperti itu ya, Allah hancurkan mereka. Si Fir'aun ini saking kaya dan berkuasanya dia berkata Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Maksud dari perkataan Fir'aun ini bukan artinya akulah yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, dia tuh tahu bahwa dia menciptakan langit dan bumi, tapi ucapan itu tantangan terhadap Tuhan. Yang dia tantang itu Tuhan. Itu kalau orang kaya beneran bu, lihatlah orang-orang kaya itu beri bukan terhandle kita. Ibu lihat narasi Nabi. Apakah narasi Nabi orang Islam harus kaya? Enggak bu. Kalau ibu perhatikan narasi Nabi ya, narasi itu ya, hadis-hadis Nabi ya, itu apa itu narasi? Bahaya kekayaan, kan begitu ya, membahayakannya kekayaan itu. Demikian juga ayat para jemaah yang dimuliakan. Bahkan bisa saya katakan umat ini sampai pada puncak tertingginya dalam sejarah itu pada saat umat ini kaya atau miskin loh. Kalau ibu baca sejarah, umat ini sampai pada puncak tertingginya dalam sejarah umat Islam itu pada saat mereka kaya, bergelimangan harta atau miskin apa adanya. Coba. Gak pernah baca sejarah umat ini. Pada saat mereka miskin apa adanya. Ketika mereka dibuka harta kaya itu sedikit sudah mulai menurun. Puncaknya apa bu? Jatuhnya Bani Abbasiyah karena mereka itu seperti anak ayam mati di lubung padi bu. Dihabisi sama bangsa Tatar. Pada saat itu umat Islam berada di tengah kegelaporannya bu. Saya minta ampun, bahkan itu dulu. Tapi justru itu titik terendah umat ini. Itulah yang Nabi katakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Tapi apa? Dibentangkan dunia ini ngeri. Bahaya harta itu ngeri. Dan puncaknya apa bu? Bahaya harta ini puncaknya apa? Apa itu? Apa? Oh. Bahaya dari kayanya apa? Yang ibu minta tadi, yang ibu angan-angankan. Kalau ditanya mau jadi orang kaya mau gitu. Kira-kira puncaknya apa bahayanya?
di puncaknya udah. Hah? Tahu nggak? Ya wajar kan, makanya ibu jawab ngomong. Nggak tahu ya, mau saya kasih tahu. Puncaknya adalah saat ibu harus berpisah dari kekayaan itu. Makanya yang paling ditakutkan orang kaya itu jamilah, jatuh miskin lagi. Nah itu yang paling ditakutkan. Makanya saya katakan, orang kaya itu mau kaya dia menghalalkan segala cara, dengan segala cara. Mempertahankannya lebih daripada menghalalkan segala cara. Dan yang paling menakutkan ini puncak kehororannya adalah apa? Saat ibu harus berpisah dengan kematian. Berpisah dengan setelah itu karena kematian. Itu fitnah yang besar. Saya menyaksikan langsung lah Bu ya, orang yang hidupnya apa adanya, miskin matinya itu. Ini pengalaman pribadi aja ini. Kayaknya mudah, tenang, gampang. Tapi orang-orang yang baru yang nggak tahu apa yang ada dalam pikiran orang kaya ini ketika mati, Bu. Saat dia harus berpisah dari semua yang dia miliki itu. Berat, bintangnya gede. Belum lagi nggak akan selesai fitnahnya itu walaupun dia sudah mati. Berapa banyak harta itu jadi apa? Jadi musibah bagi siapa? Ahli waris. Bunuh-bunuhan, Bu. Betul? Bunuh-bunuhan. Padahal mereka itu dari satu rahim. Lupa mereka. Dulu mereka itu satu rahim. Satu rahim, Bu. Tahu satu rahim maksudnya? Saudara kandung. Kan begitu ya? Bunuh-bunuhan. Itu kan yang sering kita dengar. Sama saudara saling berhubungan dengan warisan. Kalau orang miskin ya nggak akan ada cerita itu, Bu. Mungkin mati meninggalkan apa? Meninggalkan apa-apa juga. Maka Nabi mati meninggalkan banyak warisan? Enggak. Ya, ini anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham. Ibu mau meninggal ibu anak-anak bunuh-bunuhan karena harta. Itu fitnah juga. Jadi bahayanya itu berlapis-lapis, berlipat-lipat. Makanya Nabi lebih mengkhawatirkan itu daripada melarat. Melarat itu menakutkan juga. Melarat itu menakutkan juga, bahaya juga. Jangan sampai melarat juga. Tapi kaya itu lebih menakutkan daripada melarat. Nah ini ada nih satu yang dari disebutkan Nabi apa itu? Miskin. Nah itu lagi, Bu. Karena saya lihatnya muka-muka orang miskin itu. Syukurilah. Walaupun ibu gak minta itu, udah dibuat miskin. Apakah syukur itu? Syukurilah. Ibu pulang ke rumah pun tenang. Kenapa? Wah, saya harus jadi orang kaya. Jadi di situ enak. Kan tenang ibu pulang ke rumah. Coba kepala ibu isinya apa? Orang itu manusia kaya. Ibu bisa jadi gila. Allahu a'lam. Apa komentar ibu? Apa komentar ibu? Silakan. Mau nanya silakan. Materinya tadi nanti kita lanjutkan.
Dan saya kalau ngaji itu berimbang lah ya. Kadang-kadang kan ibu suka ngaji itu, masya Allah, wah itu kaya, itu banyak utamanya, ibu kita. Iya, iya, iya. Memang enak dengar itu. Tapi ibu sisi gelapnya nggak terbongkar bu. Senapsu apa kita nggak terbongkar ya. Baru saya pancing tadi udah terbongkar itu. Ibu bisa membedakan antara jawaban ilmu dan jawaban nafsu. Ibu hidup di halu atau hidup di alam nyata? Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan bertanya bagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tapi sebelum bertanya saya tanya dulu, Ibu paham nggak tadi apa yang saya jelaskan? Paham? Paham ya? Nah, sekarang Ibu silakan bertanya kalau sudah paham. Yang belum paham tanyakan, silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Itu ada demikian. Kok pada diam ini? Hah? Pada shock. Apa? Bingung ya? Masih bingung di sini ya? Gak paham apa yang dikatakan sister itu. Gak apa-apa. Ibu pikir-pikir aja dan lagi di rumah ya. Shock ditambah kenyataan gitu. Iya. Ada yang mau kita silakan. Mau masalah yang tadi kita bicarakan, masalahnya silakan aja. Bebas. Ustaz, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan antara apa yang terbaik bagi Allah itu kan pilihan Allah ya Ustaz. Menurut terbaik bagi kita adalah pilihan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu ini yang terbaik buat kita, ini pilihan Allah gitu Ustaz. Untuk bisa sampai ke level itu, apakah kita harus terus berhusnuzon? Tapi kadang manusia kan ada hilangnya Ustaz, dia suka suzon gitu. Tapi bagaimana Kak? Itu harus terus dipupuk atau mungkin boleh mungkin menyalahkan diri sendiri gitu dalam setiap keadaan atau takdir yang manusia itu terima. Iya, bagus pertanyaan. Mau jawaban pendek atau jawaban panjang ini? Ya udah. Yang ini bisa dipahami aja. Yang bisa dipahami bagus, berarti panjang. Itu kata-kata sering kita dengar, sering ditulis di status WA, kan begitu ya? Pilihan Allah adalah yang terbaik. Nulis sih enak, ngomong sih enak itu. Tapi paham nggak dia dengan kata-kata itu? Pilihan Allah adalah yang terbaik. Sekarang saya ingin tahu dari sisi apa dia terbaik. Atau itu cuma kata-kata untuk menghibur sesaat. Sejurus kemudian dia udah mulai curiga lagi, jangan-jangan nggak lagi. Nah, saya jelaskan dulu. Itu semua berkaitan, bergantung kepada kemampuan kita untuk bisa memahami takdir. Takdir itu kan ada dua, yang baik dan yang buruk. Memahami takdir yang baik mudah, nggak susah. Menerimanya juga mudah, nggak susah. Tapi untuk bisa memahami dan menerima takdir yang buruk, itu perlu latihan sepanjang hidup, Bu. Ingat kata saya ini. Itu perlu latihan sepanjang hidup. Itu terbentuk seiring dengan perjalanan waktu. Maka ada ungkapan, apa itu? Pengalaman itu guru yang terbaik. Pernah dengar itu?
Kalau ibu nggak paham kata-kata itu percuma itu, stres juga itu orang kalau nggak ngerti itu. Oh pilih nomor terbaik, banyak ibu-ibu yang ngomong seperti itu, ujungnya stres juga dia. Nggak bisa move on lah, inilah, itulah, inilah, itulah. Sebenarnya dia nggak paham. Kata-kata itu dia nggak paham. Ini tipe orang yang nggak mau belajar sepanjang hidupnya, Bu. Paham? Jadi untuk bisa memahami pilihan Allah yang terbaik, ya kita harus tahu juga terbaik itu dari sisi apa ibu melihatnya. Gagal itu pasti satu kata yang ibu akan katakan pilihan Allah yang terbaik ketika ibu mendapati kegagalan. Antara gagal dan sukses ada dua sisi yang saling berjauh. Yang pertama adalah ibu bisa melihat ya sisi positif dari kegagalan. Yang kedua adalah ibu bisa melihat sisi negatif dari kesuksesan. Itu dua kutub yang berbeda, kutub utara dan selatan. Bisa melihat sisi positif dari kegagalan itu lebih mudah daripada bisa melihat sisi negatif dari kesuksesan. Saya tanya, ibu sukses apa pasti itu yang terbaik? Saya tanya dulu, ibu dapat sukses ini, Allah kasih sukses, apakah itu yang terbaik? Coba. Kalau ibu nggak bisa melihat sisi negatifnya, ibu akan melawan pilihan yang terbaik. Berapa banyak Bu orang yang hancur karena sukses? Berapa banyak? Berapa banyak juga orang yang selamat dan gagal? Maka itu bukan kata-kata lapis belaka. Oh pilihan Allah yang terbaik. Nah, itu untuk menghibur diri karena dia dikasih gagal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu tahu namanya istidrak nggak? Pernah ngaji istidrak? Gimana itu istidrak? Orang-orang yang Allah gelontorkan apa? Sukses, mulus. Sementara sebenarnya dia masuk dalam makar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tertipu sebenarnya. Kalau dia katakan, ini rezeki anak salah ini. Ya kalau dapat dia bilang seperti itu, tapi dia nggak bisa lihat sisi negatifnya. Maka ini disebut dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Jadi orang itu harus bijaksana. Dan tidak semua orang bisa jadi bijaksana, Bu. Kalau dia nggak mau belajar sepanjang hidupnya untuk jadi orang bijaksana, dia nggak akan bisa bijaksana. Sampai mati, Bu. Sampai mati. Maka saya katakan tadi, ini pelajaran sepanjang hidup. Harus terus belajar untuk bisa jadi orang yang bijaksana dari dengan memandang dua sisi yang berbeda tadi antara sukses dan gagal, baik dan buruk. Ya, pastilah kalau ibu sukses, artinya terjadi sesuatu yang ibu inginkan. Ya, pastilah ibu mengatakan ini adalah yang terbaik kan gitu ya. Ya kan? Terbaik ini rezeki anak soleh ini. Tapi kadang-kadang kita lupa jangan-jangan itu istidrak karena kita nggak bisa memandang sisi buruknya. Ya, nah yang buruk-buruk itu kita nggak mampu untuk melihat sisi positifnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu sebenarnya bab yang sangat penting di dalam iman kepada takdir. Makanya Nabi itu dalam hal ini bukan mengajari kata-kata seperti itu benarnya ya. Walaupun kata-kata itu nggak ada salahnya sih.
Ya kan? Oh ini seperti yang ibu tulis, yang apa namanya yang banyak ditulis oleh terutama ibu-ibu, itu pilihan Allah yang terbaik gitu. Jadi saya nggak ngerti dia. Yang diajarkan Nabi itu bukan kata-kata itu, tapi doa. Apa doanya? Ada dua doa yang diajarkan Nabi. Ya, yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita dapat ke lapangan, kesuksesan, ya, keberhasilan, maka bacalah itu Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau kita melihat itu satu kegagalan, kekalahan, bacalah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Saya tanya Bu, para nabi itu dikasih gagal gak sama Allah? Jujur. Para nabi itu dikasih kalah gak sama Allah? Nah, iya. Itu nabi. Kadang-kadang kita perlu belajar dari hal itu, Bu. Sebagaimana Allah kasih pelajaran itu kepada kaum muslimin, sahabat. Contohnya di dalam perang Uhud dan Hunain. Yang kata Allah, "Ajabatkum kasratukum." Ketika kamu takjub dengan jumlah kamu yang banyak, tapi tidak bermanfaat bagimu sedikit pun, dikasih kalah. Itu Nabi. Nabi aja dikasih itu dalam hidup. Apa mulus terus? Berhasil terus? Enggak. Ini dunia bukan surga. Paham? Ini dunia bukan surga. Maka ya memahami yang terbaik dari apa yang Allah pilihkan itu perlu kebijaksanaan. Menjadi orang yang bijaksana. Dan ini tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Tergantung orang itu. Bagaimana dia bisa belajar sepanjang hidupnya. Maka dikatakanlah bahwa pengalaman itu guru yang orang yang sudah banyak makan asam garam pengalaman dalam hidupnya, tentunya pasti akan lebih matang, lebih bijaksana daripada yang hidupnya mulus-mulus saja. Maka kalau ibu dikasih pahit, jangan mengeluh. Gak semua orang dapat pahit seperti yang mungkin kita rasakan. Tapi coba lihat orang-orang yang mengalami pasang surut pahit getir dalam hidupnya. Kalau dia mau belajar ya, dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Para nabi diuji enggak? Para nabi diuji enggak? Bahkan ujian mereka lebih berat. Betul? Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Asal benar balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Seharusnya kan logikanya, Bu. Ya kan sudah dibebani untuk menyampaikan risalah Allah. Mau perlu diuji lagi kan gitu ya. Ya kan? Sudah dibebani untuk menyampaikan risalah Allah. Masih diuji juga. Enggak, memang perlu itu. Nabi Ayub diuji nggak dengan sakit? Sakitnya parah, Bu. Sakit itu belum ada ujung kukunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar kan ada seorang pemuda minta izin ke Nabi, diizinkan untuk berzina, terus didoakan sama Nabi tentang keadaannya. Terus kalau saya praktekkan itu untuk anak saya ada sepasang, sudah bulan kan ini kos gitu Ustaz. Sama nggak? Dipegang dadanya saya bacain Allah maksudkan bahwa saya bahwa seperti itu, atau saya doakan dalam saat ini sebelum salam. Ya, sebenarnya doa itu
untuk siapa saja, gitu. Untuk siapa saja. Bukan, artinya di sini bukan hanya Nabi saja yang boleh berdoa seperti itu, bukan khusus ya gitu. Artinya semua orang boleh berdoa itu untuk orang lain, termasuk ibu untuk anaknya, ayah untuk anaknya, atau ibu untuk temannya. Tentu siapa saja kan, nggak harus antara ayah dan orang tua dan anak kan. Boleh juga kebalikannya. Makanya katakan itu loh, untuk siapa saja. Baik itu untuk orang tua kepada anaknya, boleh jadi sebaliknya kan gitu ya. Anak untuk orang tuanya, ibu untuk temannya, atau teman ibu untuk ibu, gitu ya. Cuma, ya kan beda ya. Kalau orang lain mau pegang dadanya doa itu kan tersinggung dia, gitu ya. Dia doakan aja, Zahiril Ghaib kan gitu ya. Nah, ini dia. Ya, kalau antara orang tua dan anak bisa lah kan gitu ya. Tapi kalau dibalik, anak ke orang tua, kalau kayak gitu juga bu, ditampol lah gitu orang tua gitu. Tapi perlu nggak orang doakan seperti itu? Bisa aja, itu perlu untuknya, kan begitu maksudnya. Artinya apa ya, nggak harus dipegang juga dadanya gitu, paham ya? Nah, itu bukan keharusan, tapi doa itu ya bagus untuk siapa saja, paham maksudnya? Ya. Nah demikian. Oh, jadi nggak harus pegang dadanya juga, kan begitu ya? Nah, jadi kita doakan orang dengan doa itu ya. Apalagi entah ilmu itu ya. Nah, wallahu a'lam. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada satu lagi. Iya. Bagaimana cara menyikapi dalam pergaulan sosial kita, karena kita mempunyai teman atau sahabat keluarga yang terkena musibah, lalu sambil cerita sama kita, atau kondisinya gini Ustaz, saya pernah mendengar seseorang bercerita tentang musibah yang dia hadapi dan itu sangat berat buat dia. Lalu dia dapat masukan dari temannya, bukan masukan, dia cerita sama temannya yang mungkin keadaan ekonominya lebih stabil. Lalu temannya ini ngomong gini, itu karena dosa-dosa kamu gitu. Habis itu teman saya itu yang kena musibah dalam hancur-hancurnya, maksudnya selama seminggu mungkin dia lebih mungkin harus teater gitu kan. Nah, sementara orang yang kena musibah ini cerita sama saya bahwa itu yang dia dengar dari seorang itu. Nah, dia harus menanggapi ini seperti apa Ustaz? Iya, betul gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kasih orang cerita orang pikiran itu kan ada dosa kamu gitu kan. Itu seperti itu. Bagaimana kira-kira Ustaz untuk bisa punya ilmu seperti itu dan buat ilmu biar bisa kepakai buat kehidupan kita itu? Iya, bagus itu. Pertanyaannya maksudnya bukan itu ya. Dia ini dua sisi kita lihat ya. Yang satu orang yang curhat tadi ya. Yang kedua orang yang curhati gitu ya. Ya. Orang yang curhat ini kondisinya tentunya kondisi yang dia lemah sebenarnya. Lemahnya di sini apa? Lemahnya di dalam memahami dan mengimani takdir. Seharusnya kan dia nggak perlu curhat sana sini mengadukan kepada makhluk. Seharusnya apa? Dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak terhandle dia itu. Makanya baca doa-doa itu supaya terhandle kita itu ujian itu. Dapat yang buruk, udah nggak usah keluar-keluar ke sana kemari, ngadu ke sana kemari. Ya, adukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Terimalah yang buruk itu, ambil pelajaran darinya. Kalau kita ngadu sama makhluk, Bu, bisa jadi kita dihinakan. Dan makhluk itu bisa, namanya bisanya apa? Kalau dapat makhluk seperti itu, bangga anjur ya. Ya kan? Ya kalau dapat makhluk yang bagus, alhamdulillah kan begitu ya. Beruntung dia bisa membimbingnya, bisa mengangkatnya dari keterpurukan. Kalau enggak, hancur kan seperti itu.
Bukan terhibur, dia malah apa? Malah down, malah ke psikiater. Gila bro, bisa gitu. Saya terima dulu. Waktu ini ada ini seorang ustaz ceramah. Ceramahnya tentang tsunami Aceh. Di Aceh. Lalu dia bilang apa? Ini kena dosa orang Aceh. Namun orang di sana. Pas juga orang dari sana musibah itu ngomongnya kayak gitu. Walaupun itu benar. Tapi tidak semua konteks yang benar itu disampaikan dalam dengan konteks dan momen yang benar pula. Akhirnya diusir oleh ustaz. Ngomongnya macam sedikit. Orang kena tsunami. Jadi dia ngomong dari itu. Bukan dihibur, tapi dia apa? Oh inilah, ini karena dosa orang aja. Orang. Ya, Ustaz, itu kata psikiaternya, teman saya itu jangan ketemu sama temannya itu lagi. Ya, kalau Nah gini, saya lanjutkan jawaban saya. Ada hadisnya sebenarnya. Ya, ibu pernah dengar hadis tukang jagal yang membunuh 100 orang. Awalnya itu belum 100, 99. 99 masih. Dan dia pun gak ada niat untuk menggenapkan 100, gak ada niat sebenarnya. Niatnya mau apa? Mau tobat. Bukan mau menggenapkan 100, enggak. Itu sudah 99 orang dibunuhnya, dia mau taubat nih. Ditujukanlah kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tahu ya, kan namanya kan anak soleh bu ya. Mungkin sorbannya lebih 7. Ahli ibadah. Penampilannya mungkin oke, gitu. Namanya ahli ibadah. Oh itu tuh, tanya sama datang itu. Ahli ibadah, datanglah dia ahli ibadah. Tanya, mau taubat gini kan, saya udah bunuh 99 orang. Apa kata si ahli ibadahnya? Parah kan, gak ada taubat yang kacau. Akhirnya gimana? Bingung itu orang mau taubat dibilang kayak gitu, bingung dia. Ya udah digenapkannya 100. Seperti itu aja dia. Dia nggak ngerti itu. Ya, itu ya makanya bu. Ya, kita bukan hanya harus bertanya kepada ahli ilmu, tapi yang lebih dalam dari itu adalah kita juga harus bisa mengenali ahli ilmu itu siapa. Supaya ibu jangan salah tanya, salah orang, salah alamat. Nah yang kedua, sudah sekitar 100 ini, orang menunjukkan lagi, wah kalau begitu kesimpulan itu, ini betul-betul ahli ilmu. Memang hidup ini perlu keberuntungan juga ini. Yang pertama tadi kurang beruntung gitu ya. Nah yang kedua ini beruntung, dia dipertemukan dengan ahli ilmu. Nah dibimbinglah dia untuk taubat. Apa kata ahli ilmu ini? Siapa yang menghalangi dari taubat? Taubat. Senang dia lagi, dia taubatlah dia. Itu kalau jatuh ke tangan orang yang benar. Kalau yang benar kayak gitu tuh. Pengacau ya. Ya udahlah, orang tuh tambah stres lah. Wallahu a'lam. Kasihan ya, kasihan. Bu, ibu nggak boleh berputus asa. Betul. Putus asa itu buruk nggak? Tapi bu, yang lebih buruk dari itu adalah membuat orang lain berputus asa. Nah, itu lebih buruk. Ya nggak boleh. Seolah-olah kita senang dengan penderitaan orang lain. Enggak semua kata-kata yang benar itu benar konteksnya. Enggak. Itu perlu fikih. Perlu pemahaman yang jelas. Itulah yang namanya bijaksana. Paham? Ya. Apalagi menghadapi anak-anak bu, hati-hati bu, hati-hati. Banyak kasus terjadi. Kemarin baru-baru terjadi apa itu? Remaja lagi ya. Siapa korbannya bu?
bapak dan neneknya di Lebak Bulus. Tahu ya? Apa? Isu utama kita hari ini adalah pendidikan anak. Isu utama umat ini hari ini dimanapun di Indonesia maupun di tempat yang lainnya, atau di Saudi Arabia, tentang pendidikan anak, Bu. Hari sial nggak ada di kalender, Bu. Tahu hari sial nggak ada di kalender. Artinya apa? Nasib itu bisa menimpa siapa saja, Bu. Apakah itu bukan kasus satu-satunya ya? Bukan the one and only itu. Banyak. Makanya memang saya lebih senang bicara parenting sebenarnya. Apalagi sama ibu-ibu. Serius. Banyak, Bu, ilmu-ilmu parenting yang kadang-kadang kita belum tahu sebenarnya. Ibu harus banyak belajar lagi. Saya nggak katakan materi agama ini nggak penting. Nggak ada materi agama yang nggak penting. Tapi untuk konteks kita hari ini sangat penting. Saya kira ibu-ibu sini nggak ada yang nggak bermasalah dengan pendidikan anaknya, nggak bermasalah dengan tugas mendidik anak. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu yang paling banyak menjerit. Betul nggak? Saya dengar ceritanya itu. Makanya kita buat Munira itu ya. Sekolah online itu untuk ibu dan calon ibu. Tahu nggak Bu ya? Karena saya paham juga yang paling menjerit itu ibu-ibu ini. Gimana? Kita rubah materinya. Ibu mau belajar parenting nggak? Penting nggak? Nggak cukup dong. Itu nggak kelar satu majelis. Ibu pikir kelar satu majelis. Saya pikirkan lagi ya. Nah, wallahualam bisawab, sampai sini dulu pertemuan kita ya. Sudah jam 11.32 kita sudah pergi kita kelas dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum min sa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.